Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini malam ke-9 kita masih diberi hidayah dan keteguhan iman untuk hadir dalam salat berjamaah maupun puasa pada pagi hari. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya yang selalu setia menemani beliau dalam suka maupun duka demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang orang yang bersabar Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini termasuk hikmah di dalam bulan suci ini Allah mengajarkan kita untuk bersabar. Bersabar menjalani ketaatan, bersabar menjauhi dosa, dan bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam hidup kita mesti banyak ujian-ujian yang selalu datang. Kesabaranlah kuncinya. Inna lillah, sesungguhnya semua miliknya Allah. Dari hal yang kecil seperti handphone saya nih, tapi sejatinya adalah miliknya Allah. Inna lillah. Ya kalau hal yang kecil gampang mas, kalau hal yang besar gimana? Ya sih, kayak handphone yang besar, kita kehilangan anak, kehilangan saudara, kehilangan orang tua. Dari hal yang kecil maupun hal yang besar, inna lillah, sesungguhnya miliknya Allah. Ketika orang tua kita dipanggil, berarti Allah ingin menarik kembali, karena itu bukan miliknya kita, tetapi itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tips untuk kita agar kita bisa menerima dan mengurangi beban kita dalam menghadapi ujian, menjalani ketaatan, dan menjauhi dosa. Yang pertama yaitu fahamilah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua yang milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada segala sesuatu terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Jika diuji, pengujinya adalah Allah. Allah ingin menaikkan derajat kita karena ada nih orang-orang yang ibadah itu jarang, sholat malam dia juga jarang, sholat sunnah apalagi kadang-kadang, tapi ketika di akhirat derajatnya tingginya luar biasa karena kesabaran terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lainnya. Yang pertama tadi pahami, yang kedua segala sesuatu pasti ada masanya. Badai pasti akan berlalu, dan segala sesuatu mesti ada kadarnya, takarannya. Allah Subhanahu wa taala bilang, qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah SWT menjadikan segala sesuatu itu ada kadarnya,
ada takarannya. Gak mungkin mesti di Batam ini panas tiap hari. Pasti di Batam ini gak pernah juga diguyur hujan tiap hari kan. Nah semuanya itu ada batasannya dan ada takarannya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah SWT, sabar, tahan walaupun kan gitu rasanya ya. Tahan karena balasannya besar. Di surga Allah Subhanahu wa taala ada satu pintu yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang sabar. Dan yang ketiga yaitu bahwa selalu kita menganggap bahwa kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita tips gimana biar kita bisa mengelola emosi, mengelola rasa sabar kita dengan cara kita selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah jauh-jauh deh. Anggap aja kita dipandang oleh manusia juga. Mesti kita ada jaimnya gitu ya, jaga image. Tetap ada kayak hati-hati. Televisi misalnya ada yang siaran gitu. Sehari bersama bapak-bapak majelis taklim gitu ya. Jadi disuntik nih tiap gerak-geriknya. Mesti orangnya hati-hati nih. Mau gerak ini salah nggak ya? Mau ngomong pun dipikir 1000 kali kayak mau ngomong apa ya? Takutnya viral gitu ya kan? Nah, begitu juga dengan Allah SWT. Kita selalu merasa dipandang oleh Allah SWT. Dengan begitu, insya Allah kita lebih berhati-hati lagi. Jika diuji, lebih sabar lagi. Jadi nggak ada di dunia ini yang ideal untuk semua orang. Tidak ada kehidupan orang yang ideal, mesti ada aja diuji. Baik yang kayalah, yang miskinlah, yang apa-apalah gitu, mesti diuji oleh Allah SWT. Itulah, jadi sabar. Mau nggak sabar, depresi, gila dan akhirnya itulah makanya Rasulullah kita mengajarkan juga para nabi ketika diuji. Nabi Ayub, Nabi Yusuf yang seharusnya mereka disayangi malah diperlakukan oleh saudaranya seperti apa yang kita ketahui bersama begitu. Malah justru mereka yang bergerak depresi dan gila ya. Tapi itu dia para nabi dan juga Rasulullah untuk mengajarkan kita untuk selalu menerima ujian dari Allah SWT, untuk selalu sabar. Ya sabar ya, bukan sebagai makhluk ya Allah penciptanya. Serah Allah gitu mau menguji kita pakai apa itu. Tapi kita harus berhusnuzon bahwa Allah ingin menaikkan derajat kita. Demikianlah 3 tips untuk kita mengelola emosi dan sabar. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan satu lagi kita penting yaitu innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Akhirul kalam, wassalamualaikum